Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan hasil penelitian saya, di mana hasil penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi dengan peneliti dari Universiti Malaya, tepatnya adalah eh, Akademi Pengajar Melayu Universiti Malaya Malaysia, yaitu dengan Dr. Muhammad Effendi Samsudin. Saya sebagai ketua peneliti yaitu Profesor Dayuda SPD MPD PhD dengan anggota Dr. Tugus Chandra Kadir MPD dan Ena Novairia MPD. Penelitian saya berjudul adalah eh, tentang transformasi Randai Malaysia, merupakan sebuah gaya baru persembahan, persimpangan antara tradisi dan akademik, di mana dalam hal ini eh, saya akan melihat bagaimana suatu transformasi yang terjadi pada Randai di Malaysia yang menghasilkan perubahan-perubahan tersebut, munculnya sebuah gaya persembahan baru, dampak dari persimpangan antara tradisi dan akademik. Nah, hasil penelitian saya ini adalah menemukan bahwa terdapatnya suatu eh, transformasi pola garap, transformasi naskah cerita, transformasi dalam hukum-hukum teater, dan persimpangan konsep tradisional dan akademik yang sekarang terlihat dalam berbagai karya-karya Randai yang dihasilkan oleh seniman akademik dan maupun seniman di luar akademik di Malaysia. Transformasi pola garap yaitu terdapatnya transformasi pada tipe penyajian. Sebelumnya pada Randai yang berlaku umum di Minangkabau atau pada diaspora Minangkabau yang berada di Malaysia atau pada kumpulan-kumpulan randai tradisional yang ada di Malaysia, tipe penyajiannya lebih kepada berbentuk dramatik. Tetapi sekarang terjadi perubahan di mana tipe penyajiannya itu telah berbentuk simbolis, dramatik simbolik. Nah, transformasi pada penggarapan ruang. Biasanya Randai berada pada ruang arena yang tidak menggunakan level di dalam penggarapan-penggarapannya. Sekarang pada Randai yang diakibatkan oleh persimpangan tradisi dan akademik telah menggunakan trap atau menggunakan meja sebagai bentuk ruang bagi aktornya untuk menjelaskan persoalan-persoalan cerita yang dia bawakannya. Di samping itu, ruang-ruang lain juga menggarap bahwa ada bukan saja arena yang dimainkan oleh pelaku randai, tetapi ada juga panggung panggung lain yang di dalam suatu kesatuan dari bentuk pertunjukan tersebut. Transformasi pada penggarapan gerak, di mana tidak lagi bertumpu kepada silat sebagai basis dari gerak legaran pada randai dan tepuk galembong, tetapi juga ada gerak-gerak lain yang seperti tari, ada gerak gestur yang mendukung persoalan-persoalan cerita yang akan diungkapkan oleh para pelaku. Hal lain ada juga kita melihat pada akting. Biasanya pada rantai-rantai tradisional, akting tidak terlalu digarap dengan baik menggunakan gestur tubuh dan baik blockingnya. Sekarang akting dengan ekspresi, dengan gestur dan perpindahan-perpindahan antara satu tokoh di dalam berdialog dengan tokoh yang lain, perpindahan-perpindahan ruang dan blocking yang dilakukan itu telah eh, tampak dalam tunjukkan teater baru-baru ini di Malaysia. Begitu juga kita melihat pada transformasi garapan musik. Garapan musik tidak lagi kepada garapan musik yang pakem pada randai terdahulu, randai tradisional yang berlaku umum di Minangkabau dan pada masyarakat Melayu Malaysia atau diaspora Malaysia yang selama ini
yang tidak terlalu masuk dalam sentuhan akademik, yaitu bahwa musik dimulai dengan dayang daini, masuk simarantang rendah, kemudian juga musiknya ada ilustrasi talempong, saluang, dan bansi, masuk pada gurindam, lagu, dendang, dan masuk pada terakhir adalah simarantang tinggi sebagai penutup dari pertunjukan tersebut. Nah, sekarang musik lebih kepada penjelas pada persoalan-persoalan cerita apa yang akan dibawakan selain dari pakem-pakem seperti tetap ada simarantang rendah, simarantang tinggi, dan dayang dini. Nah, tetapi unsur-unsur musik lain itu memperkuat dari sebuah pertunjukan yang tersebut berdasarkan ceritanya. Transformasi pada gerakan artistik sebelumnya randai tradisi atau randai yang kita lihat berlaku umum di Minangkabau dan di atau Sumatera Barat dan di Malaysia. Sebelum ada sentuhan persimpangan antara tradisi akademik ini, kita tidak melihat bahwa pertunjukan randai itu menggunakan setting panggung, menggunakan properti untuk di dalam sebuah penggarapannya. Tapi sekarang kita melihatkan bagaimana penataan artistik, skenografi dari pertunjukan randai itu telah hadir di dalam garapan-garapan terbaru. Sebelumnya kita tidak melihat begitu berpengaruh skenografi di dalam pertunjukan randai tersebut. Nah, pada transformasi naskah cerita, dari aspek latar belakang cerita, adanya adaptasi antara lokalitas Minangkabau, Melayu Malaysia, selain juga adaptasi cerita Barat seperti cerita tentang Macbeth. Dari aspek persoalan yang diceritakan randai tradisional yang bermula dari masalah keluarga, masyarakat tradisional, kekuasaan. Nah, saat ini bertransformasi pada persoalan bangsawan dan tokoh Melayu, serta persoalan cinta dan tragedi di Eropa yang diadaptasi. Nah, bagaimana seorang pengkarya randai yang berasal dari akademik seperti Nordjizi, Zulkifli, Yusmar, Adika, Muhammad Effendi Samsudin sendiri, dan Ramzi, nah, telah berani keluar dari pakem-pakem pada tokoh-tokoh masa lalu yang ada di Minangkabau seperti Cindua Mato, seperti Sabenan Alui, Palimo Gaga, seperti cerita apa namanya Rambun Pamenan. Tetapi sekarang cerita telah bergeser dan telah berubah kepada cerita kekinian dan cerita yang berdasarkan juga imajinasi terhadap persoalan sosial seperti cerita tentang uh, si Jundai, di mana bangsa Melayu mengenal istilah si Jundai itu pada baik di Minangkabau dan di Semenanjung Melaya sendiri. Nah, di mana naskah si Jundai bukan berangkat dari sebuah tokoh yang namanya uh, menjadi sebuah legenda, tetapi adalah bagaimana suatu kebiasaan masyarakat menjadi sebuah tokoh cerita. Nah, Randai sekarang adalah berorientasi pada tatanan yang menarik bagi penonton, sehingga lebih banyak berorientasi pada nilai hiburan dibanding dengan persoalan humanis dalam Randai tradisi yang lebih menyentuh perasaan penonton pada nilai empati dan simpati. Nah, ini yang satu transformasi. Jadi sekarang Randai tidak hanya saja mengangkat pada persoalan-persoalan nilai, tetapi juga pada persoalan estetis. Bagaimana merangsang minat penonton untuk menyaksikan Randai. Oleh sebab itu Randai harus berinteraksi berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan penonton. Makanya muncullah di situ nuansa hiburan lebih digarap oleh para pengkarya-pengkarya pada Randai saat ini di Malaysia. Nah, ini berapa tentang apa transformasi-transformasi yang dalam bidang kita melihat bahwa dan kita ambil dua contoh ya, Randai Macbeth dan Randai Uda dan Dara. Nah, sumber cerita ini kita lihat naskah ceritanya ya bahwa kalau daripada Macbeth kita melihat itu merupakan sebuah tragedi Macbeth karya William Shakespeare. Nah, sementara Uda dan Uni adalah kabar Melayu klasik Uda dan Dara.
Uda dan Dara adalah Kabah Melayu klasik yang berada di Asia Tenggara atau di Malaysia. Nah, kita lihat dari medium juga bahwa Randai Minangkabau lebih kepada bentuk lingkaran dan silat. Nah, itu yang masih digunakan dalam Macbeth, sementara di Uda dan Dara juga masih menggunakan kaba, silat, dan nyanyian. Nah, ini dua perbandingan yang kita lihat pada pertunjukan Randai yang eh, akhir-akhir ini digarap oleh Nur Zizi Zulkifli. Nah, persimpangan antara tradisi dan akademik kita lihat pada produksi. Nah, kalau kita lihat konsep tradisional dan konsep akademik dan bentuk persimpangannya, kita lihat pada contoh sekarang sampel dari sebuah penelitian kita adalah Randai Uda dan Dara. Nah, secara konsep tradisional cerita cerita Kaba Uda dan Dara itu menggunakan silek, dendang, lingkaran, randai. Nah, konsep akademiknya adalah panggung prosenium, tata cahaya, dan busana modern, riset akademiknya. Jadi dia berdasarkan itu yang muncullah Randai Uda dan Dara. Nah, bentuk persimpangannya adalah sastra rakyat dibawa ke konteks akademik modern, fungsinya telah bergeser ke teks budaya akademik. Nah, Randai Macbeth kita lihat bahwa itu tetap kepada konsep personalnya adalah masuknya unsur cilik Minangkabau, lingkaran randai atau legaran, dan dendang. Sementara konsep akademiknya adalah adaptasi naskah Shakespeare, yaitu munculnya dramaturgi barat, bahasa Inggris, dan juga menggunakan bahasa Melayu. Dan bentuk persimpangannya adalah hybrid Asia Eropa, Randai membaca ulang teks global dengan identitas lokal. Sementara Randai Cindomato yang diproduksi oleh JKKN, yaitu Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, kalau nggak salah saya. Nah, itu kalau konsep tradisionalnya tetap menggunakan kabah klasik Minangkabau, seperti dia menggunakan adalah tentang persoalan cerita Cindomato. Musiknya tetap talempong, dendang, dan silek juga itu tetap secara konsep tradisional digunakan, sementara secara konsep akademik dia menggunakan standarisasi festival. Tata panggungnya yang begitu teatrikal, fungsi diplomasi budaya juga dia gunakan dan telah menggunakan penggarapan ruang yang begitu ada berapa level, 3 level, 4 level ruang yang digunakan di dalam pertunjukannya. Tidak lagi menggunakan ruang ruang yang datar tempat keberadaan dari sebuah aktor-aktor atau pelaku randai di atas arena atau panggung. Sementara bentuk penyimpangannya adalah randai tradisional menjadi representasi identitas budaya serumpun Malaysia. Nah, potensi keberlanjutan dari sebuah penelitian saya ini adalah bahwa dari aspek substansi dapat dikembangkan menjadi bentuk randai inovasi yang lebih modern dengan pendekatan teater modern. Dari aspek implementasi dapat diterapkan di berbagai kumpulan randai dan perguruan tinggi seni baik di Malaysia maupun di Indonesia. Dari aspek aksesibilitas, penelitian ini dapat diakses nantinya di berbagai media internet atau online dan juga dalam bentuk manual di perpustakaan. Dari aspek keilmuan, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi difusi budaya dan penyebaran budaya dalam konteks budaya diaspora Minangkabau. Nah, jadi ini saya pengeluaran penelitian ini sudah saya submit pada Jurnal International Journal of Asia Pacific Studies, yaitu tanggal 14 Februari 2025. Nah, sekian terima kasih itu yang dapat mungkin saya sampaikan di dalam eh, presentasi hasil penelitian saya tentang transformasi Randai Malaysia, yaitu gaya persembahan baru dalam persimpangan tradisi dan akademik. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.